Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kita melanjutkan tugas ya, PR. Silahkan yang berikut siapa? Nomor berapa sekarang? Nomor 3, Nomor Prof. 3 ya. Ya, silahkan. Silahkan dia. Ya, Prof. Dari kegiatan uji coba desain model pembelajaran, diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan nyata keterampilan menulis ilmiah dan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dari kegiatan uji coba desain model pembelajaran merupakan keterangan satu, frasa eksosentris, diperoleh merupakan predikat, frasa endosentrik zero, informasi bahwa diperoleh informasi merupakan predikat, frasa endosentrik zero, bahwa terdapat peningkatan nyata keterampilan menulis ilmiah dan partisipasi mahasiswa merupakan subjek, frasa endosentris atributif, dalam proses pembelajaran merupakan keterangan dua, frasa eksosentris. Dari kegiatan uji coba desain model pembelajaran Merupakan sebagai sebagai keterangan satu. Frasa eksosentris keterangan satu. Ya. Diperoleh informasi. Predikat, Prof. Diperoleh informasi predikat sebagai frasa endosentris atributif. Ya. 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 Bahwa terdapat peningkatan nyata keterampilan menulis ilmiah dan partisipasi mahasiswa merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Keterangan dua sebagai frasa eksosentris. Betul? Kalimat ini merupakan kalimat inversi. Diperoleh saja ya predikatnya. Diperoleh informasi. Kalau diperoleh berarti Frasa endosentris zero. Informasi bahwa terdapat peningkatan itu merupakan subjek. Oh iya, Prof. Frasa endosentris atributif. Baik, nomor 4. Siapa yang mencoba? Prof. Ya, Graciela. Untuk kalimat nomor 4, mahasiswa telah termotivasi, antusias, bersemangat, aktif secara fisik dan kejiwaan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran menulis ilmiah. Untuk mahasiswa itu merupakan subjek yang merupakan frasa endosentris zero, telah termotivasi, antusias, bersemangat, merupakan predikat, frasa endosentris atributif, aktif secara fisik dan kejiwaan, merupakan objek, frasa endosentris atributif, dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran menulis ilmiah, merupakan keterangan, yang masuk pada frasa eksosentris. Mahasiswa telah termotivasi, antusias, bersemangat, aktif secara fisik dan kejiwaan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran menulis karya ilmiah. Yang merupakan subjeknya yang mana? Mahasiswa, Prof. Mahasiswa. Sebagai frasa endosentris? Zero. Telah termotivasi, antusias, bersemangat, aktif secara fisik dan kejiwaan itu sebagai apa? Ya, untuk telah termotivasi, antusias, bersemangat itu merupakan predikat,
frasa endosentris atributif, Prof. Merupakan predikat. Frasa endosentris atributif. Iya. Secara fisik dan kejiwaan Merupakan objek frasa merupakan objek atributif. dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran nulis karya ilmiah. Itu merupakan keterangan Frasa endosentris. frasa eksosentris. Bagaimana, saudara? Salah atau betul? Salah atau betul? Mahasiswa sebagai S frasa endosentris atributif zero telah termotivasi, antusias, bersemangat, aktif, predikat frasa endosentris atributif tadi ya, Iya, Prof. secara fisik dan kejiwaan itu merupakan apa dulu? Objek frasa Objek endosentris. frasa endosentris atributif dalam sampai titik itu adalah keterangan frasa endosentris. Frasa eksosentris. Ada pendapat lain? Siapa yang ingin coba yang berikut? Saya, Prof. Ya, Asri. Mahasiswa adalah subjek, jenis frasanya adalah frasa endosentrik zero, telah termotivasi, antusias, bersemangat, aktif secara fisik dan kejiwaan adalah predikat, jenis frasanya adalah frasa endosentrik atributif, dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran menulis karya ilmiah adalah keterangan, jenis frasanya adalah frasa eksosentris. Salah atau betul? Silahkan yang lain dulu. Silahkan. Pepin Hamzah. Yuk. Al-Sabti. Ya, Prof. Ya, Pendapat saya sudah sama dengan Asril tadi. sama dengan Asril. Iya, Coba mahasiswa kita lihat sebagai dulu. subjek. Coba kita lihat ya. Mahasiswa telah termotivasi, antusias, bersemangat, aktif secara fisik dan kejiwaan dalam mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran nulis ilmiah. Subjeknya adalah mahasiswa. Sebagai frasa endosentris endosentris zero telah termotivasi, antusias, bersemangat, aktif itu sebagai predikat frasa endosentris koordinatif ya. Telah termotivasi, telah antusias, telah bersemangat, telah aktif. Itu frasa endosentris koordinatif. Koordinatif, mohon maaf Prof, koordinatif atau atributif, Prof? Coba dibaca kemarin bagaimana frasa koordinatif. Koordinatif Endosentris itu koordinatif bukan yang terdapat kata hubung dan atau ya, Prof? bisa diberikan kata sambung dan atau telah termotivasi dan antusias dan bersemangat Oh iya, Prof. dan aktif. Telah termotivasi atau antusias atau bersemangat atau aktif. Bagaimana? Salah? Iya, bisa Prof. Bisa kan? Iya. Frasa endosentris koordinatif. Secara fisik dan kejiwaan
itu sebagai keterangan, bukan sebagai objek. Secara aktif dan kejiwaan itu keterangan. Frasanya eksosentris. Dalam mengikuti sampai titik itu juga frasa eksosentris. Begitu ya. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Tidak ada. Salah satu. Salah dua. Lebih dari dua. Baik, nomor 5. Peningkatan keterampilan menulis ilmiah tersebut penting bagi mahasiswa untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan studinya di perguruan tinggi. Nomor 5. Yulianti Umar, Iya, Pak. silakan. Baik, Pak. Peningkatan keterampilan menulis ilmiah tersebut penting bagi mahasiswa untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan studinya di perguruan tinggi. Peningkatan keterampilan menulis ilmiah tersebut, subjek, frasa endosentrik atributif, penting, predikat, frasa endosentrik zero, bagi mahasiswa, keterangan 1, frasa endosentrik. Kalau keterangan dia frasa eksosentris bagi Eksosentrik. mahasiswa. Iya, Pak. Bagi mahasiswa, Ya. frasa endosentrik. Eksosentris. Ya, Pak. Untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan studinya di untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan studinya, keterangan 2, frasa endosentrik. Frasa Frasa endosentrik. endosentrik itu, frasa endosentris apa? Eksosentrik. Frasa eksosentris. Berikut di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, keterangan 3, frasa endosentrik. Frasa endosentrik di perguruan tinggi. Frasa Di perguruan tinggi. ya, frasa endosentrik eksosentrik. Endosentrik, eksosentrik bagaimana? Yang mana itu? Eksosentrik, Pak. Endosentrik atau eksosentrik? Eksosentrik. Eksosentris ya. Jadi peningkatan keterampilan menulis ilmiah sebagai subjek frasa endosentris atribut sampai tersebut, peningkatan keterampilan menulis ilmiah tersebut sebagai frasa endosentris atributif penting sebagai predikat frasa endosentris zero bagi mahasiswa. Keterangan itu keterangan 1, frasa eksosentris untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan studinya. Frasa eksosentris itu sebagai keterangan 2 di perguruan tinggi sebagai keterangan 3 frasa eksosentris. Nomor 6. Siapa yang betul semua? Saya, Prof. Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau ini betul semua, banyak ya. 4. Salah satu. Ya, 1 orang. Salah 2. Nomor 6. Nomor 6. Siapa yang tadi angkat tangan tadi? Nortia? Saya ingin mencoba, Prof. Silakan.
penguasa keterampilan menulis ilmiah. Itu termasuk di subjek, atributif. Terus sifat mutlak bagi mahasiswa, sifat mutlak itu Sifatnya mutlak. sifatnya mutlak termasuk di predikat atributif. Bagi mahasiswa keterangan 1 termasuk di frasa exocentrix. Terus karena setiap hari termasuk di keterangan 2 exocentrix. Terus yang mahasiswa berkutut dengan tugas-tugas ilmiahnya. Berkutat, ya berkutat ya. Dengan Ada itu berkutut kok. Berkutat dengan tugas-tugas ilmiahnya termasuk keterangan 3 eksosentrik. Coba kita lihat saudara. Penguasaan keterampilan menulis ilmiah itu sebagai subjek, ya. Sebagai subjek, frasa endosentris atributif. Sifatnya mutlak. Sebagai predikat, frasa endosentris atributif. Bagi mahasiswa, sebagai keterangan 1, frasa eksosentris. Karena setiap hari mahasiswa berkutat, ya. Sampai di situ ya. Karena setiap hari mahasiswa berkutat. Itu sebagai keterangan 2, frasa eksosentris dengan tugas-tugas ilmiahnya. Keterangan 3, frasa eksosentris. Siapa yang betul semua? Saya, Prof. Ya, Asril. Siapa lagi? Dasela. 2. Siapa lagi? Hanya 2 orang yang betul semua. Saya, Prof. Ya, 3, 4. Baik. Sekarang nomor 7. Sesungguhnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa apabila mereka terampil menulis ilmiah, antara lain terampil dalam menyusun laporan pengamatan, terampil menyusun makalah, terampil menyusun artikel, terampil menyusun laporan penelitian, dan diharapkan juga akan terampil pula dalam menyusun skripsi pada tugas akhir mereka. Silakan. Siapa yang ingin coba? Ya, Dea. Silakan, Dea. Sesungguhnya merupakan subjek, frasa endosentris 0. Banyak hal yang dapat dilakukan merupakan predikat, frasa endosentris atributif. Oleh mahasiswa merupakan keterangan 1, frasa eksosentris. Apabila mereka terampil menulis ilmiah, antara lain terampil dalam menyusun laporan pengamatan, terampil menyusun makalah, terampil menyusun artikel, terampil menyusun laporan penelitian, dan diharapkan juga akan terampil pula dalam menyusun skripsi sebagai tugas akhir mereka, merupakan keterangan 2, frasa eksosentris. Sesungguhnya sebagai apa tadi? Subjek, Prof. Subjek. Predikatnya apa? Frasa endosentris 0. Subjeknya apa? Sesungguhnya. Yang ya, subjeknya adalah sesungguhnya. Frasa endosentris 0.
Predikatnya apa? Banyak hal yang dapat dilakukan. Banyak hal yang dapat dilakukan. Itu merupakan predikat. Ya. Frasa endosentris zero. Atribut. Oleh mahasiswa sebagai apa tadi? Keterangan 1, Prof. Keterangan 1. Frasa Apabila frasanya eksosentris, ya. apabila mereka terampil menulis ilmiah. Sampai di tugas akhir mereka itu keterangan 2, frasa eksosentris. Itu sebagai keterangan 2, frasa eksosentris. Ya. Betul ya, saudara? Mohon maaf, Prof. Yang predikat itu frasanya itu apa, Prof? Yang predikat. Banyak hal yang dapat dilakukan. Banyak hal yang dapat dilakukan. Frasa endosentris atributif. Atributif. Sesungguhnya itu subjek. Subjek, frasa endosentris zero. Banyak hal yang dapat dilakukan. Itu merupakan predikat. Frasa endosentris atributif. Oleh mahasiswa keterangan 1, apabila sampai di titik itu sebagai keterangan 2, frasa eksosentris. Ya, betul. Yang betul semua silakan. Asril, Nurtia, Graciela, siapa lagi? Alsepti, Paramita, Sarapina. Baik. Nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya nomor 7. Natasha. Mana Natasha? Ramlawati. Ramla. Oktavianti. Oktavianti nomor 8 ya. Nomor 8. Oktavianti. Baik, Pak. Ya. Oleh sebab itu, keterampilan menulis ilmiah perlu dilatihkan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Mardanu tahun 2007 untuk Tidak usah mempersiapkan dibaca. Baik. Oleh sebab itu, keterangan 1 memiliki predikat frasa eksosentris. Kemudian keterampilan Bagaimana? Diulang. Oleh sebab itu, keterangan 1. Keterangan 1. Frasanya apa? Frasa eksosentris. Frasa eksosentris. Terus? Kemudian keterampilan menulis ilmiah adalah subjek memiliki frasa eksosentris atributif. Bagaimana? Frasa eksosentris atau endosentris? Frasa endosentrik atributif. Frasa endosentris atributif. Kemudian perlu dilatihkan adalah predikat memiliki frasa endosentrik atributif. Frasa endosentris atributif. Secara terus-menerus dan berkelanjutan
adalah keterangan 2 memiliki frasa eksosentrik. Frasa eksosentris secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai keterangan frasa eksosentris. Lanjut. Untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kehidupan di masyarakat kelak adalah keterangan 4 memiliki frasa eksosentrik. Dan Sampai apabila di mana? Sampai di apa? Untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kehidupan. Ya. Oke, keterangan tanggal 2. Frasanya eksosentris. Di masyarakat kelak. Ayo. di masyarakat kelak keterangan 4 memiliki frasa eksosentrik. Apabila mereka menjadi guru, keterangan 5 memiliki frasa eksosentrik. Apabila mereka menjadi guru, keterangan 5 frasa eksosentris. Salah atau betul, saudara? Betul ya. Oleh sebab itu, keterangan 1 sebagai frasa eksosentris 0, keterampilan menulis ilmiah sebagai subjek, frasa endosentris atributif perlu dilatihkan. Frasa endosentris atributif secara terus-menerus dan berkelanjutan. Frasa eksosentris keterangan 2 untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kehidupan. Keterangan 3 frasa eksosentris di masyarakat kelak. Keterangan 4 frasa eksosentris apabila mereka menjadi guru, ya. Frasa eksosentris sebagai keterangan 5. Siapa betul semua? Betul semua? Rena, terus siapa lagi? Rena, berapa orang? Baik, nomor berikutnya. Nomor 9. Izin, Prof. Yang lain dulu. 5. Prof, Neng coba. Ya, baik, Prof. Ya, saudara nomor berikutnya nanti setelah Bima Katara. Iya, baik. Bima, silakan. Iya, Prof. Diharapkan mereka dapat menjadi guru yang profesional dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya. Untuk diharapkan mereka sebagai subjek dan memiliki frasa endosentris atributif dapat menjadi sebagai predikat dan frasa endosentris atributif, dan guru yang profesional dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah yaitu sebagai objek dan memiliki frasa endosentris koordinatif secara terus-menerus sebagai keterangan 1 frasa eksosentris, dan untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya sebagai keterangan 2 frasa eksosentris. Bagaimana Alto? Diulang. Diharapkan mereka dapat menjadi guru yang profesional dan dapat melakukan kegiatan ilmiah secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya. Ya, diulang. Ya, Prof.
diulang, Prof. Untuk diharapkan mereka sebagai subjek dan memiliki frasa endosentris atributif. Dapat menjadi sebagai predikat dan memiliki frasa endosentris atributif. Guru yang profesional dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai objek dan memiliki frasa endosentris koordinatif. Secara terus-menerus sebagai keterangan satu, frasa eksosentris. Dan untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya sebagai keterangan dua, memiliki frasa eksosentris. Siapa yang ingin membetulkan? Ramla, silahkan. Silahkan Ramla. Ya, Ramla. Ya, Prof. Diharapkan sebagai subjek, frasa endosentrik atribut, mereka dapat menjadi guru yang profesional sebagai predikat, frasa endosentrik atribut, dan dapat melakukan kegiatan sebagai objek, frasa endosentrik koordinatif secara terus-menerus secara terus-menerus sebagai keterangan satu, frasa endosentrik untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya sebagai keterangan dua, frasa endosentrik eksklusif. Sudah? Silahkan yang lain. Silahkan yang Izin lain. mencoba, Prof. Ya, Paramita. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Diharapkan mereka sebagai subjek, frasa endosentrik atributif, dapat menjadi guru sebagai predikat, frasa endosentrik atributif, yang profesional dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Keterangan pertama sebagai frasa eksosentris, secara terus-menerus. Keterangan dua, frasa eksosentris, dan untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya. Keterangan tiga, frasa eksosentris. Coba yang lain satu lagi. Saya ingin mencoba. Silakan, Lutfi. Diharapkan mereka subjek, frasa atributif dapat menjadi dapat menjadi predikat atributif, guru yang profesional, objek atau frasa koordinatif, dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah, objek, frasa atributif secara terus-menerus. Itu keterangan satu, eksosentrik. Terus untuk meningkatkan kualitas profesionalnya, keterangan dua, eksosentrik. Kenapa susah ya? Susah ya? Ya? Coba kita lihat. Diharapkan mereka dapat menjadi guru yang profesional dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya. Diharapkan itu sebagai predikat, ya. Itu kalimat inversi, saudara. Bukan kalimat versi, tapi inversi. Mereka dapat menjadi guru yang profesional dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah secara terus-menerus. Sebagai apa?
Subjek. Subjek, ya, sebagai subjek. Frasanya? Frasa endosentris. Mereka dapat menjadi guru yang profesional. Mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah secara terus-menerus. Frasanya? Exosentris. Endosentris koordinatif. Selebihnya untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya itu sebagai keterangan, yaitu sebagai frasa exosentris. Tidak ada yang betul semuanya. Tidak ada. Baik, nomor selanjutnya. Silahkan. Saya, Prof. Izin mencoba. Ya, silahkan Kevin, nanti gantian ya. Yang berikut, nomor berikutnya. Kevin. Baik. Model pembelajaran produk pengembangan ini memiliki jiwa partisipatif dan kolaboratif. Model pembelajaran produk pengembangan ini adalah subjek, frasa, endosentris atributif, memiliki adalah predikat, frasa endosentris zero, jiwa partisipatif dan kolaboratif, adalah objek, frasa endosentris koordinatif. Objek, frasa endosentris koordinatif. Model pembelajaran produk pengembangan ini sebagai subjek, frasanya adalah endosentris. Endosentris apa? Atributif ada apa? Atributif. Frasa endosentris atributif. Memiliki frasa endosentris zero. Jiwa partisipatif dan kolaboratif itu sebagai objek, frasa endosentris koordinatif. Siapa yang betul semua? Satu, Ramla. Siapa lagi? Siapa lagi? 2 orang ya, hanya 2. Julianti. Bertia. 4. Bertia. Ya. Siapa lagi nomor 11? Siapa yang tadi? Nomor 11. Bertia, silakan. Saya. Ya, kau silakan. Jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang dilandasi oleh filsafat konseptivisme dimanfaatkan sebagai konstruktivisme. Dimanfaatkan sebagai landasan. Diulang. Jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme dimanfaatkan sebagai bagaimana tidak bisa mengucapkan? Ulang. Jiwa pembelajaran partisipatif kolaboratif yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme. Saya tidak tahu. Izin mencoba, Prof. Sebentar, belum selesai ini. Silakan Nutia. Nutia. Sudah lari, sudah hilang. Tidak, jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif termasuk di subjek, frasa atributif.
jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme termasuk di subjek atributif dimanfaatkan Rasanya apa? Itu sebagai subjek ya. Ya, Rasanya apa? atributif dimanfaatkan predikat. Intinya apa? Intinya apa? Inti dari subjek, inti dari subjek itu apa? Ya, itu ya. Intinya apa? Kalau dia endosentris atribut. Kalau frasa endosentris atributif, ya intinya apa? Intinya yang mana? Yang mana? Intinya yang mana? Jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang dilandasi oleh filsafat kontributif. Ya, itu adalah frasa apa? Endosentris koordinatif? Kalau menurut saya atributif. Atributif. Intinya yang mana? Intinya yang mana? Model pembelajar. Model pembelajaran. Oh, jiwa pembelajaran. Jiwa pembelajaran. Yang kolaboratif itu sebagai apa? Sebagai atribut. Ya, dilanjutkan. Dimanfaatkan sebagai landasan dalam pengembangan model pembelajaran menulis ilmiah, sehingga model pembelajaran yang dihasilkan memiliki jiwa partisipatif dan kolaboratif. Lanjutkan itu ya. Dimanfaatkan itu sebagai predikat frasa termasuk di frasa koordinatif zero baru sebagai landasan dalam pengembangan model pembelajaran menulis ilmiah. Itu keterangan 1 frasa eksosentrik, sehingga model pembelajaran yang dihasilkan memiliki jiwa partisipasi dan kolaboratif, termasuk di keterangan 2 frasa Rasanya apa? eksosentrik. Frasa eksosentris. Iya.
Silakan saudara yang lain. Silakan saudara untuk membetulkan kerja Notia. Silakan. Tiara Sari Dewi. Tiara. Ya, Pak. Aprinita. Ya, silakan. Silakan, Tiara. Nomor 11. Ada pertanyaan, Pak. Jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme adalah predikat memiliki frasa atributif dimanfaatkan sebagai Atributif landasan apa? Atributif apa itu? endosentrik atributif dimanfaatkan sebagai landasan dalam pengembangan model pembelajaran menulis ilmiah. Keterangan 1 memiliki frasa endosentrik eksosentrik Eksosentris bagaimana? memiliki frasa Endosentrik atau eksosentris? eksosentrik, Pak. Terus sehingga model pembelajaran yang dihasilkan memiliki jiwa partisipatif dan kolaboratif. Keterangan 2 memiliki frasa eksosentrik. Silakan yang lain dulu. Betulkan yang lain. Rena, bagaimana Rena? Iya, Rena Prof. Gaib, ya. Izin mencoba, Prof. Jadi jiwa pembelajaran merupakan subjek, rasa endosentrik atributif, kemudian partisipasi dan kolaboratif merupakan objek, rasa endosentrik ordinatif yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme merupakan keterangan 1, rasa eksosentrik dimanfaatkan merupakan predikat, rasa endosentrik 0, kemudian sebagai landasan dalam pengembangan model pembelajaran menulis ilmiah merupakan keterangan 2, frasa eksosentrik, kemudian sehingga model pembelajaran yang dihasilkan memiliki jiwa partisipasi dan kolaboratif merupakan keterangan 3, frasa eksosentrik. Silakan yang lain dulu. Satu orang lagi. Sarapina. Baik, Prof. Jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme sebagai subjek, frasa eksosentrik atributif dimanfaatkan sebagai predikat, frasa
endosentrik zero sebagai landasan dalam pengembangan model pembelajaran menulis ilmiah. Keterangan 1, frasa eksosentrik, sehingga model pembelajaran yang dihasilkan memiliki jiwa partisipatif dan kolaboratif. Sebagai keterangan 2, frasa eksosentrik. Apa susah, saudara? Jiwa pembelajaran partisipatif dan kolaboratif yang dilandasi itu sebagai subjek. Frasa endosentris koordinatif. Jiwa pembelajaran partisipatif yang dilandasi, jiwa pembelajaran koordinatif yang dilandasi, itu kan bisa. Subjek, frasa endosentris koordinatif. Oleh filsafat konstruktivisme itu sebagai keterangan 1 ya, frasa eksosentris dimanfaatkan sebagai predikat, frasa endosentris zero sebagai landasan dalam pengembangan model pembelajaran menulis ilmiah, itu sebagai K2 sebagai frasa eksosentris. Sehingga model pembelajaran yang dihasilkan memiliki jiwa partisipatif dan kolaboratif adalah K3, frasa eksosentris. Siapa yang betul semua? Saya, Prof. Saya, Prof. Lastri. Siapa lagi? Nomor terakhir, Lastri. Nomor terakhir. Lastri. Oktaviani. Baik, silakan. Ya, Aprinita. Pembelajaran partisipatif dan kolaboratif sebagai subjek memiliki frasa endosentrik koordinatif, memandang sebagai predikat memiliki frasa endosentrik zero, mahasiswa sebagai objek memiliki frasa endosentrik zero, sebagai pusat pembelajaran dan aktif sebagai keterangan 1 memiliki frasa eksosentris dalam mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan sebagai keterangan 2 memiliki frasa eksosentris melalui partisipasi aktif sebagai keterangan 3 memiliki frasa eksosentris dalam proses pembelajaran dan kerjasama yang bermakna sebagai keterangan 4 memiliki frasa eksosentris dengan kelompok belajarnya sebagai keterangan 5 memiliki frasa eksosentris. Pembelajaran partisipatif dan kolaboratif itu adalah subjek, frasanya adalah frasa endosentris koordinatif. Memandang itu sebagai predikat, frasanya adalah frasa endosentris zero. Mahasiswa itu sebagai mahasiswa sebagai objek, frasanya frasa endosentris zero. Sebagai pusat pembelajaran dan aktif, itu ya, sebagai pusat pembelajaran dan aktif itu adalah frasa eksosentris sebagai keterangan pertama. Dalam mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan itu sebagai K2, frasanya eksosentris. Melalui partisipasi aktif itu adalah
K yang ketiga, frasanya adalah eksosentris. Dalam proses pembelajaran dan kerjasama yang bermakna adalah keempat, frasa eksosentris dengan kelompok belajarnya. Kelima, frasa eksosentris. Ya, betul? Siapa yang betul semua? Ada Alsepti, Rotia, Sarapina, ada Rena, ada Bima, ada Yulianti, ada Paramita, ada Kevin, siapa lagi? Ada Dea, Prof. Ada Dea, ya, Tril. Dea, Sril, harus betul ya. Nomor 5 itu kan mudah saja. Baik, saudara, kita lanjutkan tentang frasa berdasarkan kelas kata. Jenis frasa berdasarkan kelas kata. Sehingga kita mengenal adanya frasa nomina, frasa verba, frasa numeralia, frasa adjektiva, frasa keterangan, dan frasa preposisional. Ini adalah kelas berdasarkan kelas kata. Saudara-saudara.
Baik, saudara, terjeda tadi itu ya. Kita lanjutkan lagi. Frasa berdasarkan jenis kata yang menjadi intinya itu ada frasa nomina, frasa verba, frasa numeralia, frasa adjektiva, frasa keterangan, dan frasa preposisi, frasa preposisional. Jadi berdasarkan persamaan distribusi dengan golongan atau kategori kata yang menjadi intinya, frasa digolongkan menjadi 5 itu ya. Contoh frasa nomina. Frasa nomina ialah frasa yang memiliki inti berupa nomina atau kata benda. Kita menyebutnya nomina ya, karena berdasarkan kelas kata struktural, bukan kata tradisional. Kalau kita menyebut kata benda, kata kerja, kata bilangan itu berdasarkan kelas kata struktural ya. Kelas kata tradisional, kelas kata tradisional, sedangkan nomina, verba, adjektiva itu adalah kelas kata struktural. Ia membeli baju baru. Ia adalah subjek, frasanya adalah frasa nomina, membeli, predikat, frasanya adalah frasa verba, baju baru. Baju baru, frasanya adalah nomina. Ia membeli baju. Frasa baju baru dalam kalimat di atas mempunyai inti yang berupa nomina yaitu baju. Kata baju termasuk nomina. Kata frasa baju baru termasuk frasa nomina. Contohnya adalah ini adalah di dalam kalimatnya. Gedung sekolah itu indah sekali. Gedung sekolah itu indah sekali. Gedung sekolah adalah subjek. Frasanya adalah frasa nomina. Karena yang menjadi inti adalah nomina, yaitu gedung. Indah sekali, yang menjadi inti adalah indah. Frasa adjektiva. Gedung sekolah itu indah sekali. Dan seterusnya, frasa verba, frasa numeralia, frasa keterangan, frasa preposisional, frasa adjektiva. Baik, sekarang latihan. Latihannya Mohon maaf Prof, yang Prof bilang tadi frasa preposisional itu apa Prof? Soalnya belum kami bahas. Frasa preposisional. Iya Prof, itu Prof. Saya di kelas. Contohnya adalah saya di kelas, saya sebagai subjek, di kelas adalah sebagai predikat. Saya sebagai frasa nomina, di kelas adalah frasa preposisional. Oh, preposisinya ya Prof. Preposisi ya, preposisional. Oh. Dari kata preposisi. Di kelas ya Prof. Kalau frasa keterangan, bagaimana? Frasa keterangan frasa keterangan? Frasa keterangan itu preposisi. Contohnya tadi Prof. Asril membeli baju di pasar. Di pasar. Di pasar adalah preposisi, preposisional. Oh iya, paham Prof. Coba yang contoh yang keterangan adalah frasa keterangan.
Saya pergi ke pasar tadi sore. Saya pergi ke pasar tadi sore. Dianalisis subjek predikat. Aduh. Saya merupakan subjek. Saya merupakan subjek. Ya. Frasanya frasa nomina. Nomina. Ya. Pergi ke pasar. Pergi ke pasar merupakan predikat. Predikat. Frasa Verba. Ya, verba. Terus? Predikat. Predikatnya bukan verba itu. Predikatnya bukan verba. Pergi ke pasar. Preposisi. Preposisi. Ya. Preposisiona ya. Frasanya preposisi. Preposisiona. Ya. Lalu, tadi sore? Tadi sore merupakan keterangan. Keterangan. Frasa Keterangan. Itu ya contohnya ya. Saya pergi ke pasar tadi sore. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Yang bisa menjadi predikat itu apa saja? Kaos katanya. Nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisiona ya. Ada 5 yang bisa menjadi predikat. Jadi yang menjadi predikat itu ada 5. Kalau yang menjadi subjek itu apa? Nomina. Yang menjadi subjek adalah nomina. Yang menjadi selamanya nomina itu ya. Yang subjek itu selamanya nomina. Yang menjadi objek juga nomina. Yang menjadi O itu selamanya nomina. Baik. Coba Anda kerjakan dulu. Saya share ya. Sudah saya share. Revolusi industri kini telah memasuki babak baru, yakni telah berada pada revolusi industri 4.0.
Prof mau bertanya. Silakan. Di tugas nomor 3 kan Prof ada contoh. Iya. Pembelajaran abad 21 merupakan subjek frasa numeralia sebagai solusi menghadapi revolusi sebagai predikat F Apa sudah ini? Belum, Prof. Iya, belum kan? Iya. F konjungsi itu, Prof. Yang mana? Di predikat, di contoh, di tugas yang Prof baru kasih barusan. Pembelajaran abad 21 sebagai solusi menghadapi revolusi industri 4.0. F-kon ya. Konjungsi, Prof. Frasa konjungsi. Wow. Ada frasa konjungsi itu. Frasa konjungsi itu ciri-cirinya seperti apa, Prof? Konjungsi itu apa saja? Kata yang menghubungkan satu yang kata dengan kata yang lain di dalam satu kalimat. Contohnya apa saja? Dan atau sebagai berarti apa lagi? Frasa konjungsi ada ya, Prof? Frasa konjungsi ada. Ya. Frasa keterangan ada. Frasa preposisi ada. Frasa konjungsi juga ada, ya. Nomor satu dia. Ya, Prof. Belum, Prof. Baru ada baca. Belum, Prof. Masih sementara ada kerja. Sabar, Prof. Sabar. Asri. Nomor satu. Belum, Prof. Sedikit lagi, Prof. Graciela. Nomor satu, Graciela. Belum juga, Prof. Sementara. Masih kerja ya? Ya, Prof. Silakan.
Sudah selesai nomor 1. Siapa yang sudah selesai? Silakan. Silakan sudah selesai nomor 1. Baik, saudara, saya sambil absen, saudara. Ramlawati, Hadir, Prof. Bima Batara, Hadir, Prof. Munifa, hadir. Dea Pratiwi, Hadir, Prof. Asepti, Hadir, Prof. Pastri, Izin ke toilet tadi, Prof. Gracela, Hadir, Prof. Merlina, Hadir, Prof. Rena, Hadir, Prof. Asril, Hadir. Anggraini, Hadir, Prof. Rahmawati, tidak hadir. Tria Destira, Hadir, Prof. Oktavianti ya. Prof. Natasha, Hadir, Prof. Kevin, Hadir, Prof. Sarafina, Hadir, Prof. Muhammad Altaf, Aprinita, Hadir, Prof. Paramita, Hadir, Prof. Putri Sahra, Putri Syara sakit, Prof. sakit apa? Katanya tadi mau pergi ke dokter, Prof. Alergi kulit. Oh ya. Vera Kopel, Hadir, Prof. Afriliawati, Hadir, Prof.
Tiara, Hadir, Tiara Prof. Sari Dewi, Nurtia, Hadir. Irtia, Irtia Chua, tidak ada. Yulianti Umar, Hadir, Prof. Mohon maaf, Prof. siapa? Rahmawati hadir, Prof. Ramawati ada di mana tadi? Tidak ada. Tadi jaringan Ada saya, kemana? Prof. Oh iya. Siapa lagi, saudara? Siapa lagi yang hadir? Baik. Hasril, silakan. Nomor 1. Baik, Prof. Untuk paragraf pertama, kalimat pertamanya yakni revolusi industri kini adalah subjek dan berdasarkan frasa kategori kelas katanya adalah frasa nomina, telah memasuki babak baru adalah predikat, kemudian berdasarkan kategori kelas katanya adalah frasa verba, yakni telah berada pada revolusi industri 4.0 adalah keterangan, dan berdasarkan frasa kategori kelas katanya adalah frasa nomina. Kemudian kalimat 2 ini industri adalah nomor 1 dulu. Nomor 1. Oh iya, Prof. Silahkan dibetulkan dia. Ya, dibetulkan. Yang pekerjaan asli. Coba Prof, tidak tahu benar atau salah. Revolusi industri merupakan subjek, frasa nomina, kini telah memasuki babak baru merupakan keterangan, frasa keterangan, yakni merupakan predikat, frasa apa nih? Frasa verba telah berada pada revolusi industri 4.0 merupakan keterangan, frasa adjektiva. Silahkan yang lain. Silahkan dulu yang lain. Masih salah ini, bagaimana ini? Afrilia, Ramlawati, Fia Destira, silakan. Silakan. Tidak ada ini. Berhenti sejenak ya, ada Asen.
Baik, kita lihat bersama. Coba kita lihat. Revolusi industri kini telah memasuki babak baru, yakni telah berada pada revolusi industri 4.0, 4.0 ya. Subjeknya apa, saudara? Subjeknya apa? Revolusi industri. Industri. Itu adalah S ya. Frasanya frasa nominal. Kini itu keterangan ya. Keterangan itu sebenarnya dia termasuk nominal itu. Frasa keterangan ya. Kini atau nominal, frasa nominal. Telah memasuki frasa apa? Keterangan. Frasa verba, predikat ya. Frasa verba. Babak baru, yakni itu masuk di babak baru. Dia miliknya babak baru itu. Yakni telah berada pada revolusi industri 4.0. Sebagai frasanya apa? Babak baru yakni telah berada pada revolusi industri 4.0. Nomina itu ya, objek, frasa nomina. Baru itu kan keterangannya, atributnya. Ya, intinya adalah bapak. Bapak itu adalah nominal. Itu ya. Jadi frasa industri kini telah memasuki babak baru, yakni telah berada pada revolusi industri 4.0. Revolusi industri subjek, frasa nominal, kini frasa keterangan ya, frasa nominal telah memasuki sebagai predikat frasa verba babak baru, yakni telah berada pada revolusi industri 4.0 sebagai objek frasa nominal. Baik, silahkan saudara diselesaikan saja di rumah. Untuk PR ya. PR-nya semua yang dikerjakan itu adalah kita anggap sebagai PR. Baik, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya. Belajar semuanya. Iya, Prof. Pelajari. Mohon maaf, Prof. Apa sulit, saudara? Kelas kata kan sudah diajarkan di sudah diajarkan di semester 3 itu. Ya. Pada mata kuliah morfologi itu ada kelas kata. Iya, semester 2. Tentu sudah hafal semua. Tanya apa, Srin? Ini kan mata kuliah sintaksis sudah pertemuan ke-7, jadi minggu depan itu masuk UTS atau bagaimana, Prof? Minggu depannya saja UTS. Oh iya, Prof. Ya. Minggu depan masih membahas tugas ini. Jadi minggu depannya itu UTS ya. Baik. Ada lagi, silahkan. Pertanyaan? Belajar, silahkan dipelajari ya. Iya, Prof. Ya. Tidak boleh ada yang salah lagi ya. Harus betul semua. Betul semua itu nanti minggu depan. Ya. Kelas kata kan sudah tinggal mengulang saja. Tinggal mengulang mata kuliah morfologi. Jadi sudah hafal semua, otomatis nanti minggu depan sudah betul semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong.
Tidak boleh ada yang salah ya. Stop dulu deh, stop. Astaga, stop. Astaga.